Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku. Di kali ini kami membuat fragmentasi kotoran kambing yang tujuannya untuk pemupukan tanaman di pekarangan kami. Karena kami memiliki hobi tanam di pekarangan, tentunya tidak banyak dalam fragmentasinya. Hanya contoh saja berbagi pengalaman. Kali ini kita disiapkan air yang sudah kami campur dengan gula merah dan gula pasir yang guna untuk membangunkan unsur organisme mikroba pengurai, yaitu bahan-bahan yang lainnya, dan kami tambahkan lagi sebagai bahan antagonis di dalam tanah berupa anfus, yaitu berupa jamur penghalang hama ataupun jamur untuk melindungi dari bakteri hama di dalam tanah. Ada yang bilang jamur trichoderma yang terkandung dalam anfus ini akan kami gunakan supaya penggunaan ini tanaman kita bebas dari hama yang menyerang dari dalam tanah. Yang berikutnya yaitu pengurainya, bakteri pengurai produk E4. Adapun produk lain juga masih banyak, hanya saja kami menggunakan E4. Sudah familiar ataupun produk yang sudah melegenda. E4 ini hanya bakteri pengurai saja, tidak ada bagian antagonisnya yang melindungi tanaman kita di dalam tanah kita, maka kami gunakan anfus ini. Berikutnya urutannya yang sudah tercampur dengan gula merah dan gula pasir, kami campur ataupun masukkan cairan E4 nya. Nanti kira-kira ya, kalaupun ini dalam ada 7 liter maksud kami campurkan 1 tutup botol pun sudah cukup, ataupun sebelumnya kami kocok dulu biar di dalamnya tercampur, tidak ada endapan. Karena E4 ini tergolong organik, kebanyakan sedikit pun tidak masalah. Kami campuri 2,5 tutup botol. Karena di tempat kami masih jarang ditemukan molase ataupun tetes tebu, maka kami gunakanlah gula pasir dan gula merah. Gunanya untuk membangunkan mikroba yang ada pada E4 ini. Setelah kami campurkan dengan anfus E4, setelah itu kami aduk dan kami biarkan kurang lebih 1/4 jam supaya mikroba yang ada pada E4 terbangun. Karena kali ini kami fragmentasi kotoran kambingnya full organik, jadi tidak ada bahan kimia yang lainnya, kami tidak ragu ataupun khawatir dalam pengadukannya ataupun mencampurkan semua bagian tanpa perlu tongkat atau kayu. Kami cukup menggunakan tangan kami karena semua bahan berbahan organik, tentu tidak membahayakan di sekitarnya. Diaduk hingga rata sehingga anfus yang kami campurkan itu bakteri atau maksud kami jamur trichoderma merata, tidak ada gumpalan di dasar ataupun di atas. Setelah itu kami siapkan tempatnya, kami buatkan galian yang kedalamannya sekitar 10 cm tanpa perlu wadah tempat untuk kotoran kambing. Yang pertama kami dasari sekam padi untuk dasarnya. Oh iya teman-teman, untuk penambahan vitamin B silahkan, kami tidak menggunakannya. Berikutnya kami campurkan ataupun tempatkan kotoran kambing kita. Tentu bahan utama dalam pembuatan pupuk organik ini kami gunakan kotoran kambing yang baru ataupun masih basah ataupun yang lama tidak masalah. Dan berikutnya akan kami campuri yaitu kokopit, bahan serutan dari kulit kelapa yang kami tampilkan seperti ini. Kami membelinya, tidak membuat sendiri. Kalaupun membuat sendiri bisa dari kelapa.
karena kalau membuat sendiri perlu perlakuan khusus, tidak bisa langsung kita gunakan. Selain kokopit bisa juga sekam bakar yang berupa abu. Tujuannya dengan penggunaan kokopit ini sebagai rumah dari mikroba itu, dari jamur pengurai Trichoderma. Berikutnya kami taburi pada tumpukan pertama dari sekam, terus atasnya kotoran kambing dan kokopitnya nanti akan dilapisi beberapa kali tumpukan. Kami menggunakan tempat minuman gelas, air gelas, kami lubangi dan kami taburkan seperti yang kita lihat ini. Setelah selesai kita taburi merata, kita tumpukin lagi kotoran kambing lagi hingga beberapa kali tumpukan. Seperti ini penggunaan campuran kokopitnya. Karena kami menggunakan kohe kambing yang tidak banyak, paling tumpukannya ada 3 lapis sesuai campurannya ini yang kita lihat. Tidak perlu jijik, kami gunakan pakai tangan kami saja karena kami sebagai petani kalau bisa dengan kohe kambing tidak perlu kita jijik lagi, yaitu kohe kambing seperti kacang gitu. Jadi kohe kambing serasa kacang pegangnya. Jadi tujuan dari fragmentasi kotoran kambing ini supaya kotoran kambingnya tadi mudah diurai ataupun mudah diserap nutrisinya oleh tanaman. Karena fisiknya pun kalau kering itu keras sekali kalau kita pecah dengan jari kita. Setelah difragmentasi ini nantinya dari kotoran kambing itu empuk ataupun mudah dipecah dengan jari kita. Berikutnya sudah selesai tujuannya, semoga nantinya akan kita pantau supaya terasa hasilnya itu hangat di dalamnya. Kalau sudah hangat berarti fragmentasinya berhasil, dan menunggu minimal 2 minggu ataupun 10 hari baru kita gunakan. Sedikit dari kami, terima kasih. Assalamualaikum.